Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Kakak di sini menghimbau kepada teman-teman semua untuk senantiasa menjaga kesehatannya agar tubuh teman-teman semua tetap prima, sehat dan juga semangat untuk terus belajar. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Syahril Sidik. Teman-teman semua bisa memanggil kakak dengan nama Kak Syahril. Kehadiran kakak di sini adalah untuk membantu teman-teman semua agar semangat belajar fisika. Adapun sesi pembelajaran kali ini, kakak akan membahas materi yaitu tentang hukum Newton tentang gravitasi. Nah, biasanya teman-teman menemukan bahwasanya hukum Newton itu ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, ada juga hukum 3 Newton. Tapi kali ini teman-teman mendapatkan sesi yang spesial bersama Kak Syahril ya tentunya. Nah, yaitu tentang hukum Newton gravitasi. Adapun beberapa materi yang perlu kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tuntas tentang hukum Newton tentang gravitasi. Yang kedua, kita juga akan membahas medan gravitasi. Jadi apa saja sih yang mempengaruhi medan gravitasi itu dan juga bagaimana medan gravitasi itu bekerja. Untuk itu, agar teman-teman semua dapat memahami materi tentang hukum Newton gravitasi ini lebih mudah, maka simak video berikut ini. Nah, gimana? Setelah teman-teman menonton video tadi, kita semua bisa menyimpulkan bahwasanya terdapat dua kondisi. Di mana kondisi yang pertama, ada dua buah benda, yaitu ada benda bola bowling dan juga ada sebuah bulu ayam. Di kondisi yang pertama, kedua benda tersebut ketika dilepas dari atas menuju ke bawah gitu, ketika sampai di bawah, benda tersebut jatuh tidak bersamaan. Itu di kondisi yang pertama. Tapi ketika di kondisi yang kedua, benda tersebut sama ya antara bola bowling dan juga bulu ayam tadi. Nah, ketika dilepas secara bersamaan, kedua benda tersebut juga jatuh secara bersamaan di bawah. Kira-kira apa yang menyebabkan ini terjadi? Kira-kira apa sih yang membuat dua kondisi ini bisa terjadi juga? Nah, untuk dapat memahami fenomena yang barusan, kita dapat memahami mulai dari sejarah tentang gravitasi, gaya gravitasi tentunya. Semuanya berawal dari seorang ilmuwan bernama Sir Isaac Newton. Ketika beliau sedang duduk bersantai di bawah pohon apel, tiba-tiba buah apel tersebut jatuh mengenai kepala si Isaac Newton itu. Bukan pohonnya ya, melainkan buahnya yang jatuh. Nah, setelah buah tersebut jatuh, kemudian Sir Isaac Newton ini berpikir, kemudian memunculkan sebuah kata Sir Isaac Newton itu, katanya,
gaya gravitasi itu adalah gaya interaksi antara dua buah benda. Nah, teman-teman kan biasanya taunya itu kan gaya gravitasi adalah seluruh benda yang ada di permukaan bumi itu akan tertarik tuh menuju ke pusat bumi. Tapi sebenarnya gaya gravitasi itu adalah gaya yang berinteraksi antara sebuah jarak dan juga massa dalam sebuah ruangan. Sehingga dari situlah Sir Isaac Newton memunculkan hukum barunya, yaitu hukum universal gravitasi. Nah, katanya dalam hukum itu adalah semua benda yang ada di alam semesta ini akan saling tarik-menarik oleh sebuah gaya. Nah, gaya tersebut berbanding lurus terhadap perkalian massanya dan berbanding terbalik terhadap antara jarak pusat massanya. Untuk dapat memahami teori dan konsep dari hukum universal gravitasi ini, kakak akan memberikan sebuah ilustrasi. Nah, ilustrasi ini menjelaskan tentang gaya gravitasi itu bekerja. Pertama, ada sebuah partikel bermassa M1 dan juga partikel bermassa M2. Nah, kedua partikel ini terpisah oleh jarak sebesar R. Nah, menurut hukum universal gravitasi, bahwa partikel 2 ini akan memberikan gaya gravitasi sebesar F21 terhadap partikel 1. Nah, sehingga besarnya gaya gravitasi yang diberikan oleh partikel 2 terhadap partikel 1 adalah G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana G adalah konstanta gravitasi, kemudian ada M1 merupakan partikel massa 1, dan kemudian ada M2 massa partikel 2, dan juga R merupakan jarak antara pusat massanya. Tapi, di lain sisi, partikel 2 merasa tertarik juga nih terhadap partikel 1. Nah, karena ini, maka berlakulah hukum 3 Newton tentang aksi reaksi, di mana partikel 1 akan memberikan sebuah gaya gravitasi terhadap partikel 2, sehingga reaksinya partikel 2 ini akan memberikan gaya yang sebaliknya. Maka dari itu, besarnya gaya gravitasi yang diberikan oleh partikel 1 terhadap partikel 2 adalah F12 sama dengan minus F21. Untuk dapat memahami konsep ini lebih jauh, kita akan menjawab contoh soal secara bersama-sama. Oke, di sini terdapat sebuah benda, begitu. Benda tersebut adalah buah apel yang memiliki massa seberat 120 gram dan juga jeruk bermassa 80 gram. Mereka berdua terpisah oleh jarak sebesar 15 cm. Pertanyaannya adalah, berapa gaya gravitasi yang diberikan oleh kedua benda tersebut, yaitu antara buah apel dan juga buah jeruk tadi? Pertama-tama, kita identifikasi dulu dari informasi yang diberikan oleh soal. Nah, di situ kan diketahui dari satuan-satuan itu kan belum satuan internasional, maka dari itu kita ubah dulu ke satuan internasional. Sehingga massa apel diketahui 0,12 kg dan juga massa jeruknya adalah 0,08 kg. Kemudian jarak di antara kedua benda tersebut yaitu sebesar 0,15 cm. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah berapa gaya tarik menarik. Berarti kita masukkan daripada hukum universal tadi yang rumusnya adalah F sama dengan G dikali M1, atau M1 itu adalah massa apel dan juga M2 merupakan massa jeruknya dibagi R kuadrat, memasukkan seluruh angka sehingga didapatkan hasilnya gaya tarik-menarik antara buah apel dan juga buah jeruk itu adalah sebesar 2,85 dikali 10 pangkat min 11 Newton. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita akan membahas tentang medan gravitasi. Sebetulnya teman-teman bisa dapat memahami sesuatu tentang gaya gravitasi ini dengan mudah, yaitu dengan cara memperhitungkan gaya-gaya gravitasi dengan sesuatu dari sudut pandang yang berbeda namun saling berkaitan. Ingat, gaya gravitasi itu bukan merupakan gaya kontak begitu ya teman-teman. Tapi gaya gravitasi ini adalah gaya yang berkaitan antara jarak dan juga massa dalam sebuah ruangan. Nah, misalkan kakak memiliki benda bermassa M, kakak taruh dalam sebuah ruangan tuh. Kakak taruh dalam sebuah ruangan. Nah, pada saat itu juga, benda tersebut akan menghasilkan medan gravitasi pada ruangan tersebut.
medan gravitasi ini juga dapat digambarkan sebagai garis yang melingkupi atau yang melingkari atau juga yang mengelilingi sebuah benda. Sehingga titik yang berada pada garis tersebut secara bersamaan titik itu akan memiliki kuat medan gravitasi yang sama juga. Artinya, benda 1, benda 2, dan juga benda 3 itu memiliki kuat medan gravitasi yang sama. Nah, besaran daripada medan gravitasi ini yaitu merupakan besaran vektor. Kalau besaran vektor kan memiliki nilai dan juga memiliki arah. Nah, arah itu, arah daripada kuat medan gravitasi ini menuju ke pusat massanya. Secara matematis, kuat medan gravitasi dapat dihitung dengan persamaan yaitu G sama dengan G dikali M0 per R kuadrat. Di mana G adalah kuat medan gravitasi, G besar itu merupakan konstanta gravitasi yang besarnya 6,67 kali 10 pangkat minus 11 nm kuadrat per kilogram kuadrat. Kemudian ada M0 merupakan massa sumber dan R di sini merupakan jarak dari titik ke pusat massanya. Sehingga kuat medan gravitasi ini dipengaruhi oleh massa dan juga jaraknya, jarak antara titik ke pusat massanya. Artinya, seluruh benda yang memiliki massa yang berbeda, tapi apabila diukur dari pusat menuju ke titik di mana benda tersebut berada, maka akan memiliki kuat medan gravitasi yang sama juga. Nah, misalkan kakak memiliki sebuah benda bermassa M, dia akan menerima sebuah gaya gravitasi sebesar F gravitasi. Menurut hukum 2 Newton, Newton mengatakan bahwa seluruh benda yang memiliki resultan gaya sebesar R tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Nah, sehingga besarnya gaya gravitasi itu merupakan F gravitasi sama dengan M dikali A, di mana gaya gravitasi memiliki rumus G dikali M0 dikali M per R kuadrat sama dengan M dikali A. Lalu kemudian G dikali M0 per R kuadrat. Tidak lain, maka dari rumus itu merupakan kuat medan gravitasi yang nilainya sebanding dengan percepatan yang dihasilkan oleh gravitasi atau yang kita kenal dengan percepatan gravitasi. Nah, maka dari itu yang perlu kita ketahui dari fenomena ini, dari kasus ini, bahwa kuat medan gravitasi itu merupakan hal yang sangat berbeda dari percepatan gravitasi. Tapi antara kuat medan gravitasi dan percepatan ini memiliki hal yang sama, yaitu memiliki dimensi yang besarnya adalah Lt pangkat min 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal tentang medan gravitasi. Yaitu pertanyaannya adalah yang pertama, berapa sih kuat medan gravitasi pada permukaan bumi? Yang kedua, berapa sih kuat medan gravitasi di atas permukaan bumi sejauh 10 km? Kita identifikasi dulu informasi yang disampaikan dari soal. Pertama-tama, ada massa bumi yang besarnya adalah 5,97219 kali 10 pangkat 24 kg. Kemudian ada jari-jari bumi yang besarnya adalah 6,371 kali 10 pangkat 6 meter. Lalu konstanta gravitasinya besarnya 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nah, kita bahas dari konteks yang A dulu. Di situ titik A terdapat pada sebuah permukaan bumi. Nah, jarak dari pusat menuju ke permukaan bumi itu sama dengan jari-jari bumi. Maka dari itu, besarnya kuat medan gravitasi pada titik A adalah sama dengan G dikali M bumi per R kuadrat sama dengan memasukkan seluruh nilai sehingga kita menghasilkan angka yang besarnya adalah 9,82 meter per sekon kuadrat. Kemudian dari konteks yang B, pertanyaan yang B, di situ diketahui dalam soal, dari soal menyatakan bahwa diukur dari permukaan bumi menuju ke atas yaitu 10 km jaraknya. Berarti jarak dari pusat menuju ke titik B yaitu R ditambah 10.000. Nah, sehingga besarnya kuat medan gravitasi yang ada di
titik B, yaitu besarnya adalah G dikali M bumi per R kuadrat. Memasukkan seluruh nilai, sehingga nilai kuat medan gravitasi pada titik B itu setara dengan 9,79 meter per sekon kuadrat. Nah, dari kedua hasil yang kita temukan tadi secara bersama-sama, di titik A angkanya adalah 9,82, kemudian di titik B 9,79, itu hampir sama tuh angkanya. Maka dari itu, kita kan sering menemukan kalau di soal diketahui percepatan gravitasi itu nilainya adalah 9,8. Nah, maka dari itu kita menggunakan 9,8 itu sebagai acuan bagi kita untuk menentukan percepatan gravitasi diukur dari pusat bumi menuju ke 10 km di atas permukaan bumi. Nah, gimana? Mudah bukan belajar fisika bersama Kak Syahril? Dari pemaparan yang sudah Kakak sampaikan dari dua sesi tadi, yaitu tentang hukum universal gravitasi Newton dan juga medan gravitasi, Kakak ingin memberikan kesimpulan bahwa dari hukum universal gravitasi Newton yang ditemukan oleh Newton itu sendiri, Newton mengatakan bahwa seluruh benda yang ada di alam semesta ini akan mengalami gaya tarik-menarik, di mana gaya itu besarnya adalah berbanding lurus terhadap kuadrat masanya, kemudian berbanding terbalik terhadap jarak antara pusat masanya. Kemudian medan gravitasi. Medan gravitasi adalah medan yang mempengaruhi suatu benda bermassa sehingga benda tersebut mengalami gaya gravitasi. Nah, medan gravitasi ini dipengaruhi oleh massa dan juga jarak. Sehingga semakin besar massanya, maka gaya tarik-menarik antara benda tersebut akan semakin besar. Dan apabila jaraknya semakin kecil gitu, maka itu juga akan mempengaruhi besarnya kuat medan gravitasi juga. Untuk itu, betapa pentingnya apabila gaya gravitasi ini selalu ada dalam kehidupan kita. Bayangkan teman-teman, apabila di muka bumi ini tidak ada gaya gravitasi, kira-kira apa sih yang terjadi? Mari kita berandai-andai. Bayangkan teman-teman ketika bangun tidur, teman-teman tiba-tiba melayang gitu. Mungkin benda-benda yang ada di sekitar teman-teman juga akan ikutan melayang. Bahkan meja, kursi, lemari, kemudian rumah, mobil, dan juga hewan-hewan akan ikut melayang. Tapi itu merupakan hal kecil saja. Ada sesuatu yang lebih parah ketika tidak ada gaya gravitasi di muka bumi ini. Salah satunya adalah seluruh komponen yang ada di atmosfer itu akan tercerai-berai menuju ke luar angkasa. Begitupun juga dengan oksigen, ya kan, oksigen itu kan untuk kita hirup. Apabila kita tidak ada oksigen, seluruh makhluk hidup akan mati. Dan juga atom-atom penyusun tubuh makhluk hidup juga akan ikut tercerai-berai. Maka dari itu teman-teman, betapa pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita belajar fisika ini, wawasan kita semakin bertambah tentang alam semesta ini. Sekian penjelasan dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan juga komen pada kolom komentar di bawah ini apabila channel ini membantu kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.